Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton. Baik teman-teman, kita bahas vektor bagian yang ketiga ya, yaitu tentang operasi vektor. Nah, kita bahas operasi vektor yang pertama, yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan vektor secara geometri, misalkan diketahui vektor U dan vektor V, seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan vektor U ditambah dengan vektor V? Nah, cara menggambarnya adalah seperti ini teman-teman. Vektor U kita gambarkan terlebih dahulu, vektor V kita gambarkan kemudian dengan cara titik pangkal dari vektor V kita tempelkan di ujung dari vektor U. Nah, seperti ini teman-teman. Dan vektor U tambah vektor V adalah kita hubungkan titik pangkal dari vektor U ke titik ujung dari vektor V. Nah, ini adalah vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, cara ini adalah merupakan cara segitiga teman-teman. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara kita gambarkan terlebih dahulu vektor U-nya, kemudian kita tempelkan vektor V di titik pangkal vektor U. Kalau tadi cara segitiga, kita tempelkan titik pangkal dari vektor V di ujung dari vektor U. Nah, kalau cara yang kedua ini, kita tempelkan pangkal dari vektor U dengan pangkal dari vektor V. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pangkal ketemu pangkal. Kemudian kita gambarkan lagi vektor U di titik ujung vektor V, teman-teman. Nah, kemudian kita gambarkan pula vektor V di titik ujung dari vektor U. Nah, selanjutnya, perpotongan pangkal vektor U dan vektor V kita hubungkan ke dalam perpotongan titik ujung vektor U dan vektor V. Nah, diperoleh vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, cara ini namanya adalah cara jajar ginjang, teman-teman. Ini adalah operasi penjumlahan vektor secara geometri. Sekarang kita bahas operasi penjumlahan vektor secara aljabar ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa vektor U dan vektor V di sini berada di R3. Untuk vektor-vektor yang berada di R2 nanti bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman. Baik, kita akan menentukan vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, jadi vektor U-nya kita tuliskan terlebih dahulu yaitu ABC ditambah dengan vektor V-nya yaitu DEF. Nah, cara menjumlahkan dua vektor seperti ini adalah dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, teman-teman. Jadi, A kita tambahkan dengan D. Jadi, diperoleh A tambah D, kemudian B kita tambahkan dengan E. B tambah E, dan yang terakhir C kita tambahkan dengan F. C tambah F. Nah, jadi vektor U ditambah dengan vektor V hasilnya adalah seperti ini. Mudah sekali ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Operasi vektor yang kedua adalah pengurangan. Kita bahas secara geometri terlebih dahulu. Misalkan ada vektor U, seperti ini, dan ada vektor V. Nah, bagaimana cara mencari vektor U dikurangi dengan vektor V, teman-teman? Nah, vektor U dikurangi dengan vektor V itu sama halnya dengan vektor U ditambah dengan vektor negatif V. Bagaimana cara mencari vektor negatif V, teman-teman? Vektor V itu kan seperti ini, teman-teman. Nah, vektor negatif V artinya adalah panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan, teman-teman. Nah, jadi hanya tinggal kita balikkan arahnya saja. Nah, kemudian kita gambarkan menggunakan salah satu cara tadi seperti operasi penjumlahan vektor. Kita gunakan cara segitiga ya, teman-teman. Kita gambarkan terlebih dahulu vektor U-nya, kemudian kita tambahkan dengan vektor negatif V. Kita tempelkan titik pangkal dari vektor negatif V di titik ujung dari vektor U, teman-teman. Nah, kemudian kita hubungkan titik pangkal dari vektor U ke titik ujung dari vektor negatif V. Nah, ini adalah vektor U dikurangi dengan vektor V. Bisa dipahami ya, teman-teman? Sekarang kita bahas untuk pengurangan vektor secara aljabar. Ini berada di R2, untuk yang di R3 teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Nah, vektor U dikurangi dengan vektor V itu bisa kita cari dengan cara kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi, A ini kita kurangkan dengan C, A min C, kemudian yang B kita kurangkan dengan D, B min D. Nah, ini adalah
vektor U dikurangi dengan vektor V. Masih mudah ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke operasi vektor yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan vektor, teman. Kita bahas secara geometri terlebih dahulu. Misalkan diketahui ada vektor U. Kemudian, bagaimana cara menentukan 2 kali vektor U dan min 3 dikalikan dengan vektor U? Kita tahu bahwa 2 kali vektor U itu kan artinya vektor U ditambah dengan vektor U. Vektor U-nya kita gambarkan terlebih dahulu, kemudian kita tempelkan titik pangkal dari vektor U di titik ujung dari vektor U itu lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita hubungkan dari titik pangkal vektor U yang pertama ke titik ujung dari vektor U yang kedua, teman-teman. Nah, ini adalah vektor 2U. Selanjutnya, untuk min 3 dikalikan dengan vektor U, bisa kita gambarkan terlebih dahulu bahwa vektor min 3U itu sama dengan 3 kali negatif vektor U, di mana bisa kita jabarkan lagi menjadi min vektor U, ditambah dengan min vektor U, ditambah lagi dengan min vektor U. Nah, vektor U-nya seperti ini, maka vektor negatif U adalah panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan, teman-teman. Nah, ini adalah vektor negatif U. Kita gambarkan vektor negatif 3U dengan cara, kita gambarkan vektor negatif U terlebih dahulu, kita hubungkan lagi titik pangkal dengan titik ujungnya, kita hubungkan lagi dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Nah, titik pangkal dari vektor negatif U yang pertama, kita hubungkan ke titik ujung dari vektor negatif U yang ketiga tadi, teman-teman. Ini vektor negatif 3U, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas perkalian skalar dengan vektor secara aljabar ya. Misalkan diketahui vektor U adalah elemen-elemennya AB, maka K kali vektor U dapat kita tuliskan menjadi K dikalikan dengan AB. Nah, cara mengalikan skalar dengan vektor seperti ini adalah kita kalikan setiap elemen pada vektor dengan K, teman-teman. Jadi diperoleh K dikalikan dengan A dan K dikalikan dengan B. Nah, seperti itu, teman-teman. Udah ya, teman-teman? Baik, kita bahas contoh soalnya. Diketahui vektor U adalah 4 min 4, 7, vektor V 8, 6, min 2, dan vektor W min 7, min 6, min 9. Pertanyaannya, tentukan vektor U ditambah vektor V, vektor U dikurangi vektor W, 2 kali vektor U dikurangi 5 kali vektor V dikurangi dengan 3 kali vektor W. Baik, kita bahas satu persatu, teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah vektor U ditambah dengan vektor V. Vektor U-nya adalah 4 min 4, 7, ditambah dengan vektor V-nya adalah 8, 6, min 2. Nah, ketika penjumlahan vektor seperti ini, maka kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, teman-teman. 4 kita tambahkan dengan 8. 4 ditambah dengan 8. Min 4 kita tambahkan dengan 6. Min 4 ditambah dengan 6. Dan terakhir, 7 kita tambahkan dengan min 2. 7 ditambah dengan min 2. Kita hitung, teman-teman. 4 ditambah 8 adalah 12, min 4 tambah 6 adalah 2, dan 7 tambah min 2 adalah 5. Udah ya, teman-teman? Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu vektor U dikurangi dengan vektor W. Vektor U-nya kita tuliskan 4 min 4, 7, dikurangi dengan vektor W-nya adalah min 7, min 6, min 9. Nah, ketika pengurangan vektor seperti ini, kita juga tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak, teman-teman. 4 dikurangi dengan min 7, 4 dikurangi min 7, kemudian min 4 dikurangi dengan min 6, kita tuliskan min 4 dikurangi dengan min 6, dan terakhir 7 dikurangi dengan min 9, 7 dikurangi dengan min 9. Nah, kita hitung, teman-teman. 4 kurangi min 7 adalah 11, min 4 kurangi min 6 adalah 2, dan 7 kurangi min 9 adalah 16. Nah, kita jawab pertanyaan yang C sekarang. 2 kali vektor U dikurangi dengan 5 kali vektor V dikurangi dengan 3 kali vektor W. 2 kali vektor U-nya adalah 4 min 4, 7 dikurangi dengan 5 kali vektor V-nya adalah 8, 6, min 2 dikurangi dengan 3 kali vektor W-nya adalah min 7, min 6, min 9. Oke, kita hitung. Ini kan perkalian vektor dengan skalar nih, teman-teman. Jadi kita hanya tinggal mengalikan setiap elemen pada vektor dengan bilangan skalar yang ada di depannya. 2 dikalikan 4, 8, 2 kali min 4 adalah min 8, 2 kali 7 adalah 14. Dikurangi dengan 5 kali 8 adalah 40, 5 kali 6 adalah 30, 5 kali min 2 adalah min 10.
dikurangi dengan 3 kali min 7 adalah min 21, 3 kali min 6 adalah min 18, 3 kali min 9 adalah min 27. Hasilnya, 8 kurangi 40 kurangi min 21 adalah min 11. Kemudian min 8 kurangi 30 dikurangi dengan min 18 adalah min 20. Dan terakhir, 14 kurangi min 10 dikurangi dengan min 27 adalah 51. Cukup mudah ya? Baik, kita bahas contoh soal yang kedua ya teman-teman. Diketahui segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Jika vektor AB dinyatakan dalam vektor O dan vektor BC dapat dinyatakan sebagai vektor V, nyatakan vektor-vektor berikut dalam vektor O dan vektor V. Yang pertama adalah vektor AC, yang kedua vektor CD, yang ketiga vektor DA, dan yang keempat adalah vektor AE. Baik, kita jawab ya teman-teman. Bahwa vektor AB ini dapat dinyatakan sebagai vektor O. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian vektor BC itu dapat dinyatakan sebagai vektor V. Nah, arahnya di sini ya, AB, ini adalah BC. Vektor AC itu dapat kita jabarkan teman-teman. Jadi kita bisa menuliskan bahwa vektor AC itu merupakan penjumlahan dua vektor teman-teman. Vektor AC dapat kita nyatakan sebagai vektor A titik-titik ditambah dengan vektor titik-titik C. Seperti itu teman-teman. Dengan isian dari titik ini adalah titik yang sama teman-teman. Nah, yang paling mudah di sini adalah kita isikan titik B. Jadi vektor AC bisa kita nyatakan sebagai vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, vektor AB itu kan vektor U teman-teman. Kita tambahkan dengan vektor BC. Vektor BC adalah vektor V. Oh, jadi vektor AC sama dengan vektor U ditambah dengan vektor V. Yang kedua, vektor CD, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa membuat garis bantu, teman-teman. Kita hubungkan titik F ke titik C, kemudian kita hubungkan titik D ke titik A, dan terakhir kita hubungkan titik E ke titik B, teman-teman. Nah, seperti ini. Perpotongannya di sini, kita sebut sebagai titik O ya, teman-teman. Nah, karena ABCDEF ini merupakan segi 6 beraturan, jadi panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang DE, sama dengan panjang EF, sama dengan panjang FA, dan bahkan sama dengan panjang AO, sama dengan panjang OF, sama dengan panjang OD, sama dengan panjang OB, sama dengan panjang OC. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, vektor CD dapat kita nyatakan sebagai bentuk penjumlahan dua vektor atau lebih, teman-teman. Yaitu vektor C titik-titik ditambah dengan vektor titik-titik D. Nah, titik yang menghubungkan antara C dan D yang paling mudah adalah O, teman-teman. Ya, jadi vektor CD dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan vektor CO ditambah dengan vektor OD. Vektor CO itu sebetulnya sama dengan vektor AB atau vektor U, hanya saja arahnya berlawanan. Sehingga kalau vektor AB itu vektor U, maka vektor CO adalah vektor min U. Ditambah dengan vektor OD. Vektor OD ini searah dengan vektor V, teman-teman. Sehingga kita bisa menuliskan sebagai vektor VO, jadi vektor CD adalah min vektor U ditambah dengan vektor V. Vektor DA dapat kita jabarkan menjadi penjumlahan vektor DO ditambah dengan vektor OA. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi DA di sini bisa kita pisah dengan catatan dua titik yang menghubungkan D dan A ini merupakan titik yang sama. Vektor DO sebetulnya kan sama dengan vektor BC atau vektor V, hanya saja arahnya berlawanan. Sehingga vektor DO bisa kita nyatakan sebagai vektor min V. Ditambah dengan vektor OA, demikian juga vektor OA, yaitu vektor min V. Sehingga vektor min V ditambah dengan vektor min V hasilnya adalah min 2 vektor V. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut, untuk menjawab pertanyaan yang D, yaitu vektor AE, teman-teman. Vektor AE itu bisa kita jabarkan lagi menjadi penjumlahan dua vektor atau lebih. Nah, titik yang menghubungkan AE yang paling mudah adalah titik O ya, teman-teman. Jadi ini vektor AE bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan vektor AO ditambah dengan vektor OE. Nah, vektor AO di sini bisa kita nyatakan sebagai vektor V, karena arahnya sama dengan vektor BC, ditambah dengan vektor OE. Nah, vektor OE ini juga bisa kita jabarkan menjadi vektor OF ditambah dengan FE. Sama dengan
vektor V ditambah vektor UF. Vektor UF itu kan sama dengan vektor AB atau vektor U tetapi arahnya berlawanan. Sehingga di sana adalah min vektor U ditambah dengan vektor FE. Vektor FE ini searah dengan vektor V. Jadi dia sama dengan vektor V. Maka hasilnya adalah min vektor U ditambah dengan 2 kali vektor V. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Diketahui bahwa ABCDEFGH. Jika AB dapat dinyatakan sebagai vektor U, vektor BC dapat dinyatakan sebagai vektor V, dan vektor CG dapat dinyatakan sebagai vektor W, nyatakan vektor-vektor berikut dalam vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita jawab ya teman-teman, mulai dari pertanyaannya yaitu vektor AC. Sebelumnya kita tuliskan dulu, vektor AB ini dapat dinyatakan sebagai vektor U, kemudian vektor BC ini dapat dinyatakan sebagai vektor V, kemudian vektor CG dapat dinyatakan sebagai vektor W. Nah, vektor AC itu dapat kita jabarkan menjadi penjumlahan dua vektor, teman-teman. Vektor A titik-titik ditambah dengan vektor titik-titik C. Nah, dengan catatan titik-titik ini diisi oleh titik yang sama. Titik yang paling gampang untuk menghubungkannya yaitu adalah titik B. Jadi vektor AC dapat dinyatakan sebagai vektor AB ditambah dengan vektor BC. Vektor AB-nya adalah vektor U, ditambah dengan vektor BC-nya adalah vektor V. Nah, jadi vektor AC dapat dinyatakan sebagai vektor U ditambah dengan vektor V. Yang kedua, vektor AG. Vektor AG dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan dua vektor, yaitu vektor AC ditambah dengan vektor CG. Ya, vektor AC sebelumnya sudah ketemu ya teman-teman, yaitu vektor U ditambah dengan vektor V ditambah dengan vektor CG. Vektor CG adalah vektor W. Nah, jadi vektor AG dapat dinyatakan sebagai vektor U ditambah dengan vektor V ditambah dengan vektor W. Nah, yang ketiga adalah vektor EC. Nah, bagaimana ya teman-teman cara menentukan vektor EC? Vektor EC dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua vektor, yaitu vektor EA ditambah dengan vektor AC. Nah, vektor EA itu kan sama seperti vektor CG atau vektor W, tetapi arahnya berlawanan, sehingga vektor EA dapat dinyatakan sebagai min vektor W ditambah dengan vektor AC, tadi sudah kita temukan, yaitu vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, maka akan menjadi vektor U ditambah dengan vektor V dikurangi dengan vektor W. Seperti itu, teman-teman. Mudah ya, teman-teman? Untuk lebih memahami materi operasi vektor, teman-teman boleh mencoba mengerjakan dua soal latihan soal ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.